Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Cik, maaf mengganggu waktunya. Ini terkait dengan tugas wawancara guru penggerak tentang materi pengambilan keputusan. Di materi pengambilan keputusan itu ada dua konsep, yaitu dilema etika sama rujukan moral. Seperti kita ketahui, dilema etika itu berarti jika ada sebuah kasus yang keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan yang benar. Terus kalau yang satunya rujukan moral, itu berarti ada sebuah kasus yang satunya benar vs yang nilai yang salah gitu. Iya. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasinya begitu. Jadi selama ini kalau masalah identifikasi ini malah baru tahu budilanya. Karena Budila tadi menyampaikan bahwa ada satu kasus yang bisa hasilnya itu dua-duanya baik, itu benar ya? Iya. Tapi bisa ada satu kasus yang mengandung yang satu nilainya baik, yang satu nilainya nggak baik. Nah, kalau contohnya Budila ini saya malah ingin tanya Budila. Contohnya kalau misal ada seorang anak itu ya Pak berprestasi secara organisasi, terus secara prestasi olahraga seperti itu, tapi dia kehadiran di kelasnya kurang, misal kayak gitu. Ini dia di apa ini? Di pemutusan untuk kenaikan kelas misalnya. Secara prestasi bagus, tapi kehadirannya kurang. Terus bagaimana dinaikkan atau enggak? Padahal kan secara ketentuan kenaikan kelas kan ada berapa minimal kehadiran siswa. Tapi anak ini punya prestasi, jadi bagaimana pengambilan keputusan yang seperti ini? Ini salah satu contohnya, tapi kan masih banyak contoh yang lain yang berhubungan dengan dilema seperti itu Pak. Dua-duanya benar dari segi nilai kebajikannya. Kalau kita sih kalau nilai kita tidak mungkin tidak terlalu banyak mengidentifikasi mana ini yang termasuk di dilematika dan yang satu rujukan moral. Kita pada waktu ada permasalahan kita mungkin tidak terlalu banyak mengidentifikasi ini masuk kelompok satu atau kelompok yang keduanya. Tapi lebih banyak pada waktu kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu adalah kita lihat bahwa nilai kebaikan atau nilai berharganya setiap permasalahan yang kita selesaikan itu lebih tinggi mana. Misalnya kalau tadi mencontohkan anak berprestasi tapi kehadirannya kok kurang itu misalnya nilainya. Jadi pengambilan keputusan bagaimana kita lihat kalau anak ini tidak dinaikkan maka dia akan berefek negatifnya malah semakin besar, mudaratnya semakin besar. Tapi kalau ini dipilih sebagai naik kelas, insya Allah malah nilai positifnya bagi anak itu mungkin akan bisa banyak. Jadi lebih banyak kalau kita ketemu sebuah permasalahan, kita tidak mengelompokkan, tapi kita akan mencoba mencari solusi atau pemecahannya dengan lebih banyak mempertimbangkan keuntungannya, nilai positifnya yang lebih banyak yang seperti apa. Mungkin seperti itu Bunila. Oke ya Pak. Jadi lihat ke bermanfaatannya ya Pak, lebih menjorok kemana seperti itu. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kalau selama ini yang kita lakukan setiap pengambilan keputusan itu selalu kita lakukan musyawarah. Jadi tidak kemudian karena kita atau saya sebagai kepala sekolah sehingga harus langsung ambil keputusan, tapi kita musyawarah dengan yang bersangkutan dengan permasalahan itu. Misalnya permasalahan apa ya kita komunikasikan dengan teman-teman pemimpin siswa dan seterusnya. Nah baru setelah itu untuk eksekusi untuk keputusan ini memang harus kita ambil. Jadi langkahnya kita musyawarah, kita foto, kita analisis, kita evaluasi seperti itu. Yang pertanyaan ketiga ya Pak, berhubungan dengan yang tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selanjutnya setelah musyawarah atau dalam musyawarahnya itu berarti pembahasannya seperti apa? Jadi pada waktu misalnya ada sebuah permasalahan A, maka kita dalam musyawarah itu kita lihat bahwa masalah ini muncul karena apa. Jadi kita lakukan coba analisa walaupun secara sederhana permasalahan itu timbulnya karena apa. Nah, masalah itu bisa diselesaikan dengan menggunakan cara apa.
Itu yang mungkin dibahas pada waktu kita melakukan pertemuan atau musyawarah dengan teman-teman yang berhubungan dengan masalah. Tapi kalau ada masalah yang personal kemudian itu memang hubungannya hanya individual, misalnya ada satu permasalahan setelah mendapatkan satu informasi ada satu atau dua orang guru yang dalam tanda kutip lah yang berlaku tidak positif atau negatif lah, itu diselesaikan langsung secara individual. Jadi tidak kemudian semua permasalahan itu harus kita musyawarahkan kepada teman-teman yang lainnya, tidak. Tapi kalau ada masalah yang berhubungan individual dan personal ya maka hanya di kepala sekolah ya maka langsung diselesaikan oleh kepala sekolah. Ya Pak, berarti dilihat dulu dari segi permasalahannya seperti itu. Yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi yang dilema etika? Jadi paling efektif. Yang paling efektif itu satu, setelah kita mendapatkan satu bahan, satu analisa, satu mungkin yang melatar belakangi masalah-masalah itu, kemudian kita coba cari komunikasi yang lengkap. Nah itu adalah cara yang paling efektif, kelihatannya beginilah. Jadi tidak bisa kita mengambil satu keputusan sebelum kita mendapatkan data-data yang lengkap. Data-data yang lengkap baru kita ambil satu keputusan. Jadi menganalisis data-datanya, fakta-faktanya seperti apa gitu ya Pak. Oke, yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Jadi kadang-kadang pada waktu kita sebagai seorang kepala sekolah mengambil satu keputusan itu yang paling berat pada waktu masalah-masalah itu belum bisa kita berikan telaganya benar. Salah satu contoh misalnya pada waktu kita ingin menyelesaikan permasalahan tentang kehadiran teman-teman kita, kalau kita belum bisa memberikan keteladanan kehadiran atau keterlibatan kehadiran, maka untuk menyelesaikan permasalahan itu sangat sulit. Maka diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang sulit kita selesaikan itu adalah masalah-masalah yang belum bisa kita berikan contoh, yang belum bisa kita pelajari, itu masalah yang sangat-sangat sulit untuk bisa diselesaikan. Namanya berarti keteladanan seperti itu ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian harus penyelesaian kasus dilematika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau tadi menggunakan ada jadwal atau perlu waktu seperti itu? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jadi setiap masalah yang ditemui atau yang dihadapi oleh kepala sekolah itu adalah bermacam-macam. Jadi ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan atau insidental. Jadi begitu ada masalah langsung kita selesaikan. Tapi ada beberapa masalah yang harus itu perlu waktu sebagai dari pengumpulan data dan seterusnya. Sehingga kalau dalam menyelesaikan masalah-masalah itu saya selalu kepala sekolah tidak punya jadwal pula. Jadi lebih banyak insidentalnya. Kalau ada satu masalah, maka kita coba atur timingnya, secara sistematisnya, langkah-langkahnya, bagaimana ini menganalisis datanya, bagaimana ini nanti musyawarahkannya, mungkin bagaimana nanti kita mengambil keputusannya. Step-step itulah yang ditata. Jadi kalau yang mungkin ada terjadwal setiap persen masalah harus selesai atau menyelesaikan masalah setiap itu tidak ada. Langsung seperti itu izin data. Oke, yang selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini tuh mempermudah dalam pengambilan keputusan? Jadi kalau masalah pengambilan keputusan, faktor-faktornya itu kalau orang nggak ada begitu lah. Jadi sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala sekolah itu memang segala apapun yang diputuskan itu bisa ada resikonya ya. Bisa ada resikonya. Keputusan baik ada resikonya, keputusan tidak juga ada resikonya. Jadi ya mengalir ikhlas saja boleh lah. Jadi nggak ada kemudian siapa yang mempengaruhi atau ini yang bisa mempermudah. Ya kalau saya mengalir saja boleh. Iya, mengalir. Oke Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan? Jadi yang saya belajar pada waktu jadi kepala sekolah, yang pertama bahwa setiap masalah itu masalahnya sama, tapi mungkin solusinya berbeda-beda. Masalahnya sama A misalnya, tapi solusinya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D.
Kemudian yang kedua, pada waktu kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu adalah kalau saya simpulkan bergaris lurus dengan tingkat kedewasaan berpikir kita benar. Jadi ada masalah-masalah yang mungkin dianggap berat, tapi dengan kedewasaan berpikir kita masalah itu menjadi ringan. Tapi ada masalah-masalah yang mungkin dianggap orang itu ringan, tapi karena kemampuan kita atau kedewasaan berpikir kita belum sampai ke sana, maka masalah itu menjadi berat. Itu mungkin adalah dua poin itu. Untuk yang ininya ya Pak, apa namanya, yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga informasi yang saya dapatkan bermanfaat. Amin. Dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru penggerak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya ini mengganggu waktunya Bumi ya sebentar. Ini mau mewawancarai tentang pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Sebelumnya kan untuk dilema etika sendiri itu jika ada sebuah kasus benar vs benar ya, semuanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Terus kalau yang rujukan moral berarti itu kan benar PS salah ya, yang satunya mengandung nilai kebajikan, yang satunya tidak. Nah ini untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasinya seperti apa? Untuk kasus-kasus yang sering terjadi pengambilan keputusan itu antara dilema etika dan rujukan moral, ya kita lihat dulu kasusnya, keadaannya seperti apa, apakah kasus tersebut memang dari dua sisi yang sama-sama benar, atau salah satu benar kemudian yang satu itu kalau bisa jadi ketika kita anggap itu suatu kebenaran, tapi padahal kalau kita dengan nilai-nilai kebenaran itu tidak benar kan, bisa juga itu kan berarti rujukan moral. Karena bisa jadi itu seringnya itu dari kebiasaan kita itu benar, tetapi padahal itu salah. Nah, itu yang salah kemudian benar itu kan rujukan moral, karena kita dituntut untuk dibujuk nih, ibaratnya ada bisikannya, itu mana harus yang dipilih. Kalau dilema etika kan memang yang dua-duanya memang benar, sehingga kita dilema mau yang pilih yang mana. Yang nomor 2 ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, cara menjalankan itu? Untuk pengambilan keputusan itu ketika sama-sama benar nih, maksudnya dua hal yang memang benar semua dan harus diambil keputusan, saya melihatnya itu dari segi kebermanfaatannya, lebih bermanfaat mana, kemudian pengaruhnya terhadap sekolah itu seperti apa, nah itu pasti yang akan saya pilih gitu ya. Jadi kalau memang dua hal itu kebermanfaatannya sangat berbeda, misalnya antara dua keputusan yang sama-sama memang kita butuhkan gitu ya, tetapi kalau memang sama-sama kita butuhkan ya kita lihat dulu kira-kira yang kita butuhkan dulu yang mana, yang paling kita butuhkan yang mana. Jadi skala prioritasnya. Jadi memang saya lihatnya dari segi kebermanfaatannya. Oke. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Berarti yang pertama tadi dari segi kebermanfaatan, kemudian yang kedua itu dari rasa tanggung jawab saya. Rasa tanggung jawab, lihat dulu ketika saya pilih itu memang hal itu bisa saya pertanggungjawabkan atau tidak. Jadi nanti mestinya kalau tanggung jawab itu kan hubungannya dengan alasan-alasan ya, alasan kenapa saya harus milih itu. Jadi hal itu memang benar-benar saya bisa tanggung jawabkan. Dan selain itu juga saya pikir kita dulu kira-kira memang nanti
efeknya itu seperti apa ketika saya milih itu, saya juga pikirkan efeknya kira-kira yang paling kecil itu gimana. Jadi yang pertama perhitungnya lihat dari kebermanfaatan, kemudian dari nanti tanggung jawabnya saya itu terhadap keputusan itu apa, dan kemudian efeknya. Oke. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling dianggap paling efektifnya itu seperti itu. Paling efektif ya itu tadi, dilihat dari manfaat, tanggung jawab, kemudian dari segi efek. Selain itu ya paling efektif lagi saya komunikasi dengan teman-teman saya, rekan sejawat, terutama dengan waka Perpulung, Sarpras, Humas, kemudian kesiswaan gitu ya. Saya komunikasikan dengan mereka agar apa yang saya putuskan itu tidak hanya dari pemikiran saya, atau paling tidak hanya mengedepankan rasa emosi saya gitu. Jadi ada pandangan lain, itu paling efektif karena saya meminta saran dari orang lain. Selain itu mungkin juga bisa dari beberapa guru senior. Terus yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengalami tantangan apa saja, Bu? Tantangannya mesti besar ya, karena memang dua-dua benar itu harus diputuskan satu. Ya tantangannya itu bagaimana kita menjalankan setelah pengambilan keputusan itu. Pasti ada satu pihak yang istilahnya itu ya dirugikan terhadap pengambilan keputusan itu. Nah itu tantangannya bagaimana cara kita mengcover pihak yang merasa dirugikan atau merasa kecewa, atau itu untuk kita cover, kita bagaimana caranya kita untuk dicarikan sebuah solusi. Itu tantangannya itu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi saat memutuskan dilema etika itu langsung di tempat atau biasanya memiliki jadwal khusus harus diselesaikan dengan santai atau bagaimana? Terus bagaimana prosedurnya? Kalau jadwal khusus kayaknya enggak. Nah, kalau ada kasus dilema etika ya paling 1 hari atau 2 hari itu berikutnya yuk kita tetap langsung kaji lah kalau itu, biar ada masalah memang harus diputuskan segera ya kita putuskan. Nggak ada jadwal itu, pokoknya kalau ada kasus ya kita segera selesaikan biar cepat selesai, biar nggak gantung-gantung kan nanti pengaruh dengan kegiatan yang lain juga. Iya. Kalau prosedurnya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Misalnya seperti apa? Misalnya kalau ada dilema etika itu langsung diselesaikan kan, katanya langsung diselesaikan, tidak ditunggu waktunya. Itu dengan mempertimbangkan atau prosedurnya itu apa? Kenapa kok langsung diputuskan gitu? Ya kenapa langsung diputuskan ya biar segera selesai aja, biar segera selesai dan tidak gantung, karena ada 2 hal yang memang harus selesaikan. Nah kalau bisa kan kita selesaikan yang itu, misalnya kita putuskan yang satu itu, yang lainnya biar waktu yang lain gunakan untuk mengantisipasi hasil dari keputusan itu. Misalnya yang tidak dipilih itu nanti bisa mungkin diantisipasi bagaimana penanganannya. Oh iya, oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi? Ada, itu terutama yang 4 waka itu. Iya. Kemudian saya juga kadang minta masukan dari beberapa guru senior. Iya. Gitu. Jadi memang tidak saya langsung pesan ini itu tidak, tetap saya harus ada pertimbangan masukan dari teman-teman yang lain. Oke. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan?
pembelajarannya dapat dipetiknya. Jadi sebuah keputusan itu memang terkadang membuat kita dilema, harus memilih yang mana. Tetapi karena namanya pilihan, berarti kita harus memilih di antara dua pilihan. Iya. Jadi mana dipilih yang resikonya atau hal yang efek sampingnya itu paling sedikit. Nah, itulah yang kita pilih. Nah, dari pelajaran yang dapat dipetik dari semakin banyaknya, kalau kasus dilema etika itu semakin banyak kasus dilema etika, berarti nanti pelajaran yang bisa saya ambil itu saya akan semakin bijak dalam mengambil sebuah keputusan, karena sudah biasa kan, sudah biasa dilema etika, harus memutuskan yang mana, prosedurnya seperti itu, rapatkan. Nah, dari hal itu kan nanti karena kita sudah terbiasa diberikan masukan, kita kan memberi masukan, dan jadi ketika memang nanti harus diputuskan segera, kita sudah istilahnya itu sudah terbiasa, sudah terlatih dengan manajemen pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Oke, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.